Haleluya, shalom teman-teman, selamat siang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan seperti yang kalian semua sudah ketahui, beberapa waktu belakangan ini ramai sekali mengenai satu cuplikan video di mana di dalamnya Bang Mongol ini menguraikan bahwa kisah hidup Yesus itu kurang lengkap dalam kitab suci orang Kristen atau terutama dalam kitab Injil, dan kemudian beliau mencoba membandingkannya dengan kisah Nabi Muhammad. Nah teman-teman, memang video ini sudah beredar di media sosial, tetapi pada kesempatan ini saya tertarik sekali dengan respon yang disampaikan oleh Romo Abah. Nah ini dia teman-teman, menarik sekali juga pemikiran dari Romo Abah ini, selain dari banyak orang yang sudah memberikan tanggapan terhadap hal yang seperti ini. Dan karena itu mari kita simak sama-sama teman-teman. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera. Ini adalah tanggapan saya atas video Mongol yang tidak lengkap. Uraian ini tentu dimaksudkan untuk menambah pemahaman Anda tentang topik ini yang sebenarnya telah diuraikan dalam begitu banyak sumber-sumber Katolik. Nah, saudara-saudari, di dalam ini hanya dikisahkan ia lahir, kemudian dibesarkan sampai kira-kira umur 12 tahun, lalu tampil lagi pada usia 30 tahun, dan berkarya 3 tahun, lalu wafat pada usia 33 tahun. Maka banyak orang bertanya, kok Tuhan kehilangan jejaknya? Kalau dia Tuhan, kenapa ada masa yang hilang di sana? Saudara-saudari, bagi saya pribadi seperti ini. Sebenarnya hal ini tidak ada anehnya. Sebab banyak sekali dari kita manusia yang tidak dianggap dan tidak dirasa penting, bahkan kehilangan jejak. Tidak tercatat, bahkan terabaikan. Banyak orang di luar sana yang hidupnya sangat luar biasa, kisah-kisah hidup mereka juga terabaikan oleh sejarah. Ketika Allah menjadi manusia, dia menjadi manusia utuh, dan bukan setengah-setengah, bukan pura-pura bersandiwara. Yesus itu bukan manusia settingan dari Allah. Nah, kalau ada begitu banyak dari kita manusia yang sejarah hidupnya terabaikan, tidak tercatat, bahkan terlupakan, maka dalam misteri Allah yang menjadi manusia, mengapa kita harus heran ketika Allah juga ambil bagian dalam pengalaman kemanusiaan yang seringkali juga terabaikan oleh waktu, yang seringkali juga terlupakan oleh sejarah. Justru ketika semua hal tentang Yesus dari lahir sampai wafatnya terdata dan tercatat dengan lengkap, ini malah bisa dicurigai. Jangan-jangan kemanusiaan Yesus itu hanya settingan Allah. Kalau ada tokoh yang sejak kemunculannya sudah didokumentasikan, sepertinya itu bukan tokoh yang benar. Itu tokoh settingan. Seorang disebut tokoh sejati ketika dunia mencatat sejarah hidupnya di akhir dari kehidupannya. Dicatat seusai ia berkarya atau setelah ia wafat, dengan maksud terus apa yang pernah ia lakukan atau ia katakan. Dan aneh rasanya kalau ada orang yang sengaja mendokumentasikan dirinya sendiri sejak lahir sampai matinya. Bagi saya itu sangat jelas menunjukkan dirinya sebagai tokoh settingan. Ya, Yesus sungguh manusia biasa sama seperti kita, yang saking biasanya sampai-sampai orang tidak merasa perlu untuk mengikuti secara detail kehidupannya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia bergaul dengan manusia sampai-sampai manusia tidak mengenali bahwa mereka sedang bergaul dengan Allah. Itu makna sejati inkarnasi. Nanti ketika 3 tahun ia berkarya sampai pada momen sengsara wafat dan terlebih khusus oleh karena kebangkitannya, barulah orang terbelalak dan menemukan makna atas segala hal yang semula tampak sangat biasa itu. Kini semuanya yang tampak biasa ternyata merupakan kisah perjalanan yang sangat luar biasa. Ternyata apa yang mereka alami selama itu adalah sebuah kisah yang besar mengenai Allah yang menyertai manusia. Bahkan kisah hidup
yang tidak teringat dan tidak tercatat pun akhirnya justru menjadi cerita yang sangat real dan sedemikian hidup mengenai kemanusiaan Yesus. Artinya, bahkan kisah hidup Yesus yang tidak tertulis pun menjadi sebuah kisah sempurna tentang Allah yang menjadi manusia. Sebab ada banyak manusia yang hidupnya tidak pernah ditulis dan tidak pernah dikisahkan. Tidaklah keliru kalau kita memaknai ini sebagai Yesus juga ambil bagian dalam kumpulan manusia yang hidupnya tidak pernah dikenal dan dianggap oleh sejarah. Saudara-saudari, kesimpulan saya kemudian, Oke, nah itu dia teman-teman tanggapan ataupun respon dari Romo Aba. Jadi sangat menarik ya pemikiran yang disampaikan oleh beliau dan saya sangat setuju dengan hal yang seperti itu. Dan sebagai tambahannya teman-teman, ya mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui dan juga yang belum, bahwa tujuan utama dari kedatangan Yesus ke dalam dunia itu sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya supaya pada akhirnya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini secara tegas Alkitab itu sudah memberikan satu penekanan yang sangat luar biasa bahwa tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia ialah untuk merealisasikan karya keselamatan yang dirancangkan oleh Allah sendiri sejak kekekalan. Jadi kalau kemudian kisah kehidupan Yesus di dalam kitab-kitab Injil diuraikan cukup singkat oleh penulis kitab Injil, tentunya di bawah bimbingan Allah Roh Kudus, itu karena yang pertama orientasi utama kedatangan Tuhan Yesus itu adalah mengenai karya, bagaimana mengajarkan manusia, bagaimana menuntun manusia, dan bagaimana menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti yang Alkitab katakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi kemudian poin-poin penting inilah yang dituliskan, yang dipresentasikan oleh Alkitab dalam rangka memberikan pemahaman kepada umat manusia tentang tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus dan karya-karya yang sudah dikerjakannya. Jadi kalau kemudian kita lihat memang beberapa ayat dalam Alkitab menunjukkan bahwa Yesus hadir pada usia segini, pada usia seperti ini, lalu tiba-tiba tidak ada lagi catatan, lalu muncul pada usia 30 tahun. Nah itu karena pada usia dari 12 sampai ke 29 ini, ya orientasi utamanya Yesus ada belajar mengenai hukum Taurat dan kemudian juga bekerja sebagai tukang kayu. Nah mungkin nanti akan ada orang yang berkata bahwa oh kenapa kok Tuhan bekerja sebagai tukang kayu? Dengar, ya yang perlu diketahui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Ya, dia punya dua natur yang sempurna, sempurna dalam keadaannya sebagai Allah karena memang pada dasarnya dia adalah Allah. Ya, Yohanes 1 ayatnya yang ke-1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di dalam kitab-kitab yang lain ataupun dalam kitab-kitab Injil dalam banyak ayat yang lain diuraikan lagi bahwa Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Nah, teman-teman, artinya Yesus sempurna dalam keadaannya sebagai Allah juga sempurna dalam keadaannya sebagai manusia. Apakah itu mungkin? Itu mungkin bagi Allah. Kalau bagi manusia tidak mungkin. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin, itu karena kemampuan bernalar yang tidak mencapai level seperti itu sebabnya ya kalau kemudian tidak bisa memahami misteri ilahi yang luar biasa seperti ini, bukan berarti misterinya itu yang kemudian salah. Tetapi ini menunjukkan keterbatasan dari si bersangkutan yang memang pada dasarnya kemampuannya tidak sampai pada level memahami hal yang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mengapa Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu? Ya karena memang pada dasarnya ia lahir di keluarga yang profesinya seperti itu, ya. Jadi kemudian untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari, jadi dia bekerja seperti manusia pada umumnya dan inilah yang justru menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Ya, inilah yang menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia dan ini menarik sekali memang teman-teman. Pernyataan Bang Mongol itu beberapa waktu yang lalu memang saya sudah pernah dengar juga itu, bahkan sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, saya sertakan cuplikannya, teman-teman bisa memperhatikan di video sebelum ini. Memang konteksnya beliau mencoba memberikan penjelasannya tentang apa yang dialami, yang dilihatnya ya sebelum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ia bergabung dengan satu komunitas yang disebut Gereja Seta, teman-teman. Tapi saya agak
risih ya kalau menggunakan istilah gereja itu. Tadi pakailah saja itu komunitas yang menyembah kepada setan. Dan kemudian beliau hanya mencoba menguraikan apa yang dipahaminya ataupun dipahami oleh kelompok itu. Hanya saja dalam presentasinya kemudian pernyataan Bang Mongol ini di apa teman-temannya sepenggal saja kemudian diambil sehingga memberikan satu kesan bahwa Mongol ini lebih mengapresiasi kisah Nabi Muhammad dibandingkan dengan kisah Tuhan Yesus yang tidak lengkap di dalam catatan kitab Injil tentunya, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan juga kitab Yohanes. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, Bang Mongol juga sudah menegaskan sebenarnya tidak dalam rangka seperti itu. Hanya saja yang saya secara pribadi sayangkan waktu itu adalah harusnya ketika Bang Mongol menjelaskan hal seperti itu, karena ini kan sudah masuk dalam ranah publik ya, tentu Bang Mongol pun mungkin saja teman-teman, beliau juga tahu bahwa pembahasan mengenai agama ini adalah hal yang luar biasa di bangsa kita di Indonesia. Jadi harusnya disertai dengan penjelasan ya, disertai dengan apa namanya teman-teman, penekanan bahwa sekalipun demikian, ya ini yang paling penting sebenarnya teman-teman. Jadi menambahkan argumentasi untuk menguraikan, untuk kemudian juga menjawab pemahaman yang selama ini diyakini oleh komunitas mereka yang sering sekali menghujat kepada Alkitab. Nah, itulah sebenarnya yang kita harapkan. Tetapi ternyata dalam dialog itu ya tampaknya berlalu begitu saja sehingga kemudian muncul satu kesan, oh Mongol lebih mengapresiasi yang ini daripada kisahnya Tuhan Yesus. Nah, itulah yang kemudian muncul. Tetapi terlepas dari semuanya itu, ya ini menjadi ajang pembelajaran. Memang masing-masing kita punya keterbatasan, punya kekurangan. Ya, oleh karena itu, karena ini sudah viral di media sosial, maka sangat perlu juga memang untuk menjawabnya di media sosial supaya ada keseimbangan penyebaran informasi terutama ini juga dalam rangka memberikan edukasi kepada komunitas Kristen dan untuk menjawab ocehan-ocehan yang kemudian mencoba untuk membuat sebuah framing ya teman-teman mengenai ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Bang Mongol ini. Ya, tetapi sebenarnya saya sudah melihatnya Bang Mongol juga sudah menguraikan tidak bermaksud untuk melecehkan agama Kristen. Ya, jadi teman-teman sekian. Luar biasa, terima kasih juga untuk Romo Aba yang sudah memberikan respon ataupun tanggapannya.